Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang siapkan alat tulis kalian. Bukalah buku penamu halaman 18 sampai halaman 25. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengingat kembali materi-materi yang kita pelajari pada pembelajaran 1 sampai dengan yang keempat. Pada pembelajaran 5 ke 6 ada beberapa muatan yaitu tentang pemateri alat gerak pada hewan vertebrata dan invertebrata dan juga materi gambar ilustrasi. Yang kita bahas yang pertama yaitu alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Nah, apa sih hewan vertebrata dan hewan invertebrata itu? Nah, hewan vertebrata dan invertebrata itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu karena apa? Perbedaan pada tulang belakangnya. Nah, ini contoh gambar vertebrata. Vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang punggung. Contohnya pada kelinci, katak, ikan, burung, kadal, dan kambing, serta hewan yang memiliki tulang lainnya. Yang berikutnya yaitu hewan invertebrata. Hewan invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, contohnya udang, ubur-ubur, siput, bulu babi, bintang laut, cumi-cumi atau sotong, kecoa, cacing, laba-laba, dan lalat. Itu contoh dari hewan invertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, selanjutnya yaitu alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Perbedaannya tadi yaitu apa? Perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang, memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai dengan alat pembuangan. Berikutnya yaitu memiliki bentuk tubuh simetris bilateral. Contohnya tadi ya, seperti ikan, kelinci, katak, kambing, burung. Nah, itu hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana, memiliki alat pencernaan yang masih sederhana, memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Contohnya seperti cacing, serangga, hewan-hewan lunak tadi ya, seperti ubur-ubur, bintang laut, bulu babi. Nah, itu contoh invertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, materi selanjutnya yaitu mengembangkan ide pokok. Nah, sebelumnya anak-anak kan sudah pernah mempelajari ide pokok, ya kan, di subtema 1 WB1, yaitu menentukan ide pokok. Sekarang anak-anak diminta mengembangkan ide pokok. Langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yaitu yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Yang ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Nah, selanjutnya mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Selalu menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Dan yang terakhir yaitu menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf atau kalimat yang padu. Nah,
Materi berikutnya yaitu tentang jenis-jenis gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi itu apa? Kemarin kan sudah dijelaskan. Gambar ilustrasi yaitu gambar pendukung untuk memperjelas suatu apa? Suatu bacaan. Nah, ini contoh gambar realistis. Nah, gambar realistis yaitu gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan sebenarnya. Yang kedua yaitu gambar karikatur. Gambar ini dilebih-lebihkan, ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Seperti biasanya pernah kalian lihat ada gambar contoh manusia tapi bentuk kepalanya besar, badannya kecil. Nah, itu contoh gambar karikatur. Berikutnya yaitu gambar kartun. Gambar kartun, gambar yang mengandung humor, terlihat lucu dan mengundang tawa. Biasanya gambar kartun ini lebih tepatnya sering digunakan menggambarkan karakter anak-anak ya. Dan untuk gambar dekoratif yaitu gambar yang dibuat dengan tujuan menggambarkan bentuk benda menjadi lebih indah. Nah, berikut cara membuat gambar ilustrasi sesuai tema. Berikut langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama yaitu menentukan tema. Tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Yang kedua yaitu membuat gambar. Gambarlah sketsa atau rancangan gambar terlebih dahulu. Berikutnya yang ketiga, mewarnai. Warnailah dengan pensil warna, cat air, spidol, ataupun krayon. Nah, sekarang anak-anak berlatih di rumah. Yang pertama yaitu menjelaskan alat gerak hewan yang terdapat pada buku Bupena halaman 18 dan 19. Yang kedua yaitu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf di buku Bupena halaman 20. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis gambar ilustrasi yang ada di Bupena halaman 21. Dan yang terakhir yaitu berlatih menjelaskan alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata yang ada di buku Bupena halaman 24. Nah, anak-anak, meskipun belajar dari rumah, tetap semangat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, selalu berdoa. Semoga pandemi ini segera berakhir. Nah, anak-anak, kita tutup pelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Nah, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.